Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang berada di Indonesia. Selamat sore menjelang malam buat Bapak Ibu yang ada di Amerika. Dan juga selamat malam buat saudara-saudari kita yang berada di benua Eropa. Jumpa lagi dengan kami dari Sema Adonai di dalam renungan pagi tanggal 6 Februari 2024. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam renungan pagi yang akan dimulai dengan doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, Bapa yang baik, pagi ini kami datang lagi ke hadirat untuk berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada hidup kami dalam seharian ini. Pagi ini pula kami anak-anak-Mu kembali berkumpul untuk mendengar renungan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Pelungan. Curahkanlah kepada kami roh pengertian, agar kami dapat mengerti apa maksud dari firman. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar dalam renungan pagi hari ini dapat menjadikan kami selalu sabar dan tabah di dalam kasih karunia-Mu. Juga dapat terus menumbuhkan iman percaya kami. Berkati juga Bapa semua pelayan yang terlibat, sehingga renungan pagi ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami telah berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan, sebelum kita masuk ke renungan firman, kita akan mendengarkan satu pujian dari Ibu Murni yang berjudul Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Saat diajungkan panci penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Bagai laskar jaya, gereja maju terus, di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman.
laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Karena itu maju, ikut salib terus. Turutlah memuji Raja Penebus. Hormat kemuliaan Tuhan terimalah. Insan dan malaikat sujud menyembah. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Baiklah, terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Palungan. Kami persilahkan. Salam Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita dibangunkan Tuhan dalam kondisi yang sehat, kuat, dan tetap beriman kepada Tuhan. Nah, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus agar firman-Nya pada hari ini kita dapat pahami dan kita mendapat kekuatan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini Tuhan kami bersyukur karena Tuhan tetap menjaga memelihara kami sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat segar dan juga dengan semangat untuk terus membaktikan diri kepada Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus dapat menguasai hati, pikiran, pendengaran kami, bahkan juga situasi sekitar kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini, kami dapat pahami dengan benar, dan kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam kami mengiring Tuhan, yang pada akhirnya nanti kami akan berhak untuk mendapatkan pahala atau mahkota dari Tuhan. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kembali membaca dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Dan nanti penekanannya itu atau ayat pokok yang menjadi dasar untuk kita merenungkan seluruh perikop ini terdapat di dalam ayat yang ke-10. Kita baca firman Tuhan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama,
supaya yang fana ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah, jadi ayat yang ke-10, satu pernyataan yang pasti bahwa sebagai orang-orang percaya, satu ketika Yesus datang kembali pada kali yang kedua, maka kita akan menghadap takhta Kristus untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini, baik ataupun jahat. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita harus menata diri, menata hidup, memperkuat iman. Kalau pengadilan-pengadilan di dunia ini dapat dimanipulasi, dapat diputar balik, yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah, tetapi pengadilan Kristus adalah pengadilan yang benar, pengadilan yang adil. Itu sebabnya tidak akan mungkin di sana ada kompromi-kompromi. Jadi setiap orang akan diadili menurut perbuatan-perbuatannya. Itulah sebabnya saudara, kita harus membedakan mana hidup sebelum Kristus dan hidup sesudah menerima Yesus Kristus. Kalau perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan sebelum kita menerima Yesus Kristus, itu kemudian diputihkan, dibersihkan pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan di momen yang pertama. Tetapi sesudah kita menerima Yesus, maka dari detik yang pertama sampai kepada akhir hidup kita, itu adalah investasi. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita menginvestasikan kehidupan kita untuk mendapatkan mahkota dan pahala. Tetapi kalau perbuatan-perbuatan kita, maka itu adalah investasi buruk yang akan menggerus, yang akan mengurangi kemuliaan dari mahkota-mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, Paulus dalam bagian surat ini, dia menekankan tentang betapa pentingnya sebagai orang-orang percaya selama hidup di tengah-tengah dunia ini, senantiasa mengkondisikan diri untuk satu peristiwa yang akan dialami setiap orang percaya, yaitu berdiri di hadapan Kristus, hakim atas orang-orang yang mati dan yang hidup, dan juga hakim atas sebagai hakim yang adil itu, ya. Nah, karena itulah saudara, maka ada kualifikasi yang saudara harus penuhi, yang saudara harus capai di tengah-tengah dunia ini, supaya saudara berhak atas pahala dari Tuhan, ya. 1, 2, kalau bisa sampai seluruhnya, seperti Paulus yang saya yakini akan menerima semua jenis mahkota yang telah disediakan, ya, menurut kriteria-kriteria dari masing-masing mahkota itu. Nah, kita sudah membahas part pertama, dan sekarang kita mulai dari ayat yang ke-7, bahwa orang yang berhak atas mahkota, atas pahala yang disediakan Tuhan untuk gereja, untuk umatnya, adalah orang yang berjalan
dengan iman. Ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, we walk not by sight, but faith atau by the faith. Jadi kami berjalan bukan karena melihat, tetapi kami berjalan karena percaya atau karena iman. Nah, jadi saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan kehidupan. Dihitung mulai dari saat saudara pertama kali menerima Yesus. Langkah pertama saudara itu masuk di dalam penilaian, masuk di dalam pengamatan para malaikat-malaikat Tuhan, dan langkah demi langkah yang saudara ambil di dalam perjalanan kehidupan saudara, itu semua mendapatkan penilaian dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada satu tindakan, bahkan tidak ada satu niat rancangan di dalam hati yang luput dari Tuhan, dan itu semua akan dinilai. Oleh karena itu, maka sebagai hamba-hamba Tuhan, Paulus dan saya juga mengatakan kepada saudara dan juga kepada diri saya sendiri, bahwa selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus melangkah dengan iman. Kita harus berjalan berdasarkan iman dan bukan oleh karena melihat. Nah, iman itu di dalam Ibrani pasal 11, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman tidak perlu dibuktikan. Orang yang meminta bukti iman adalah orang yang berjalan dengan penglihatan. Melihat dulu baru percaya. Sama seperti Yakobus, ya, yang berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lubang paku dari Yesus itu, aku tidak akan percaya. Nah, oleh karena itu Yesus datang kepada Yakobus dan berkata, ini tanganku, ini lubang paku yang ada tanganku, masukkanlah jarimu itu. Lalu apa kata Yakobus? Ya Tuhan, aku percaya. Nah, jadi orang-orang yang meminta bukti-bukti dari Tuhan itu adalah orang-orang yang didominasi oleh pikiran-pikiran jasmani, oleh pikiran-pikiran duniawi. Nah, itu sebabnya maka kita harus berjalan dengan iman. Tidak kelihatan, tidak ada tanda-tanda untuk kita bisa berharap, tetapi justru iman itu harus menjadi dasar dari kepercayaan atau dasar dari pengharapan kita itu. Nah, karena itu ada dua ayat yang saya mau kutip hari ini berkaitan dengan iman itu di dalam ayat yang ke-11 dari Ibrani pasal, ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, pintu gerbang untuk saudara bisa bertemu dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah, bisa diperkenankan Allah adalah iman. Iman yang mempercayai bahwa Allah ada. Iman percaya bahwa Allah berkuasa, bahwa Allah dapat memberikan reward kepada orang-orang yang berprestasi secara baik di dalam kehidupannya, tetapi Allah yang sama juga Allah yang memberikan punishment, penghukuman kepada orang-orang yang selama di dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini selalu melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, yang menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi itu iman. Karena itulah saudara-saudara sekalian, maka satu kriteria untuk seseorang bisa mendapatkan pahala dari Tuhan adalah bagaimana selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia senantiasa berjalan berdasarkan iman
dan bukan berdasarkan penglihatan. Nah, kita melihat contoh. Ini kisah Abraham tetapi diringkas di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-11 berkata, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Nah, jadi kita melihat di sini ada satu terobosan yang dilakukan oleh Abraham, oleh karena dia taat kepada Allah dan ketaatannya itu membuat dia diperhitungkan sebagai orang-orang yang benar, sehingga walaupun orang itu tidak bersunat, maka dia dapat diterima sebagai anak-anak Allah atau sebagai umat ketebusan Tuhan, oleh karena dia hidup dengan percaya, hidup dengan iman, bukan karena dia mengikuti syariat-syariat agama, ya. Karena kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama dan khusus di dalam kitab Taurat, itu sunat adalah tanda kepemilikan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu saja yang kemudian menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini bahwa iman itu pintu gerbang untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Ketaatan kepada perintah Tuhan itu sebagai iman atau mempraktekkan iman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan membuat kita menjadi orang yang juga berkenan kepada Allah. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang lain, saudara, kita melihat di situ bahwa sesungguhnya bagi Abraham tidak ada lagi dasar untuk percaya. Tidak ada dasar untuk percaya. Oleh karena usianya telah uzur 99 tahun. Istrinya sudah mati haid. Itulah. Tetapi karena Tuhan berfirman kepadanya, dan firman yang disampaikan Tuhan kepada Abraham itu dipercaya, dipegang teguh oleh Abraham, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Dan karena itu Abraham itu adalah seorang yang diperkenankan oleh Tuhan, dan dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Ya, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang situasi hidup kita itu memang membuktikan bahwa tidak ada dasar untuk bisa berpengharapan. Ya. Ada orang-orang yang sudah divonis, ya, bahwa tinggal beberapa hari lagi, tetapi Tuhan membuktikan bahwa dia lebih berkuasa daripada para dokter, para orang-orang pandai di bidang medis itu, dan kuasa Tuhan dinyatakan sehingga orang-orang yang telah divonis oleh dokter ini pada akhirnya menjadi sehat dan menjadi kesaksian kepada banyak orang. Nah, itu banyak kesaksian saudara bisa temukan di YouTube dan juga di ibadah-ibadah. Bagaimana orang-orang yang mengalami kuasa mujizat Tuhan itu bersaksi betapa ajaib Tuhan di dalam kehidupan mereka, melampaui apa yang manusia dapat pikirkan dan dapat alami di dalam kehidupannya. Nah, itu yang pertama hari ini. Bagaimana supaya saudara bisa mendapatkan pahala dari Tuhan? Maka jadilah orang-orang percaya yang senantiasa berjalan dengan iman sepanjang umur hidup saudara, diperkenankan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang berikut adalah orang-orang yang memiliki prioritas. Skala prioritas. Memang saudara-saudara kita tidak bisa menyangkal atau kita tidak bisa menafikan bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita butuh sandang, pangan, papan, kebutuhan-kebutuhan pokok. Sesudah kebutuhan pokok itu terpenuhi, kita rindu untuk meningkatkan penampilan-penampilan
atau juga gaya hidup kita. Dan itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita tidak dapat menata skala prioritas di dalam hidup ini, maka itu akan membuat hidup kita menjadi susah, akan mengalami banyak persoalan, dan itu juga yang akan membuat kita menggerus pahala-pahala yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, itu sebabnya maka di dalam ayat yang ke-8, Paulus berkata, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Nah, menetap di bumi ini atau menetap di dalam tubuh ini itu satu realita, tetapi menetap pada Tuhan itu adalah satu realita yang lain. Nah, mana yang lebih diutamakan di dalam hidup ini? Mau yang hidup sementara, yang bersifat temporal, atau mau yang bersifat kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya? Mau memilih untuk hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kemewahan yang saudara idam-idamkan, tetapi pada sisi yang lain itu tidak menjamin kehidupan yang kekal, atau mau menetap kepada Tuhan yang walaupun di dunia ini kita mengalami banyak masalah persoalan oleh karena harus memikul salib, tetapi kepastian akhir adalah memiliki hidup yang kekal. Nah, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Mana yang harus kupilih? Dia suka untuk pergi kepada Bapa, menetap bersama-sama dengan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia tahu bahwa Tuhan masih mengizinkan untuk dia hidup di tengah-tengah dunia ini untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Nah, jadi Paulus ini sendiri di dalam kehidupannya itu memiliki satu kerinduan untuk menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan sukacita, dan itu sebabnya dia sangat merindukan untuk menetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu kita melihat ada dua fase kehidupan di dalam kehidupan Paulus, ya. Fase selama hidup di tengah-tengah dunia ini, dan fase sesudah dia meninggalkan dunia ini. Dan mana yang lebih diutamakan? Jadi selama Paulus hidup di tengah-tengah dunia ini, karena dia mengutamakan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara yang kekal, maka itu sebabnya selama dia di tengah-tengah dunia ini, dia senantiasa memperjuangkan segenap kehidupannya, memberdayakan semua potensi yang ada di dalamnya untuk melakukan hal-hal yang diperkenankan Tuhan itu. Nah, ini sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus juga di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34 ini. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, ya ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, utamakan Tuhan memerintah di dalam kehidupanmu dan kemudian hidup sebagaimana kebenaran, ya, standar kerajaan surga. Maka semuanya itu, ayat yang ke-31, 32 atau bahkan seluruh perikop itu di atasnya itu, makan, pakaian, semua kemewahan dunia ini itu dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada yang utama, ada yang bonus, ada yang tambahan. Nah, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya untuk menghadapi hari esok itu, ya kita hidup dengan percaya, kita hidup dengan iman. Karena hari ini Tuhan pelihara, besok Tuhan pasti akan pelihara. Tetapi yang pasti di sini, sesuai dengan topik yang sedang kita bahas, bahwa
orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus memiliki skala prioritas di dalam kehidupannya. Ya, kalau orang dunia saja punya semboyan, the main thing is to keep the main thing. Ya, masakan kita orang percaya mau memutarbalikkan yang utama kita korbankan untuk mendapatkan yang duniawi, yang tidak utama itu, yang secondary, ya toh? Karena saya melihat saudara bahwa ada banyak pendeta-pendeta sekarang itu yang di dalam pelayanannya bukan untuk mengutamakan sorga dengan hidup benar, mengajar benar, dan melayani dengan benar, tetapi justru pelayanan mereka itu dikreasi, didesain sebegitu rupa untuk mendapatkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat materialistik. Oleh karena itu pelayanan mereka bukan God-centered ministry, tetapi people-centered ministry. Nah, ini saudara-saudara perlu kita pahami itu, bahwa di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita harus tetap menjadikan yang utama sebagai yang utama di dalam kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, sudah baca di dalam Kolose pasal 2 mulai dari ayat 6, sudah menerima Kristus. Oleh karena kamu sudah menerima Kristus, maka kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan selama kita ada di tengah dunia ini, kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di mana Yesus sedang duduk bersama-sama dengan Allah, tempat yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan yang tetap untuk selama-lamanya. Carilah itu. Ya, carilah itu. Kalau bangsa-bangsa di dunia ini mencari perkara-perkara sandang, pangan, dan papan, orang-orang dunia ini mencari kemewahan, kenikmatan duniawi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mencari perkara-perkara surgawi, di mana Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah. Itu tindakan-tindakan. Tetapi ayat yang kedua itu lebih dalam lagi. Pikirkanlah. Jadi bukan hanya apa yang tampak di luar. Saudara beribadah, saudara melayani, saudara memuji menyembah Tuhan tampak dari luar. Tetapi ini lebih dalam lagi. Bagaimana supaya pikiran, bagaimana supaya hati saudara dan saya itu sungguh-sungguh memikirkan tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang firman-Nya, dan tentang kerajaannya itu. Saudara, ini selalu menjadi pengingat bagi saya. Setiap kali saya mempersiapkan khotbah, setiap kali saya mengajar kepada jemaat dan juga kepada mahasiswa, maka selalu saya diingatkan oleh Tuhan, ya, oleh firman Tuhan, atau oleh Roh Kudus di dalam hati saya, supaya saya jangan memanipulasi situasi, kesempatan, keadaan, tetapi melayani Tuhan dengan motivasi yang benar dan dengan ajaran yang benar. Nah, jadi itu menjadi satu peringatan, ya, menjadi semacam satu sirene yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saya, supaya selalu saya mengingat, selalu saya mengutamakan bahwa untuk hidup di tengah-tengah dunia ini itu kenyataan pada satu sisi yang tidak bisa kita ingkari, tetapi di dalam pelayanan jangan melakukan pelayanan itu untuk mendapatkan, istilahnya pendeta Dr. Suentoliau itu, banyak orang yang naik ke mimbar untuk mendapatkan sebongkar roti dan untuk mendapatkan sesuap nasi. Berarti apa? Dia di atas mimbar, dia sedang memposisikan diri sebagai pelayan Tuhan, tetapi pikirannya itu
memikirkan tentang perkara-perkara dunia. Nah, orang-orang seperti itu tidak akan mungkin bisa berkenan kepada Tuhan dan mendapatkan mahkota atau pahala yang daripada Tuhan. Nah, jadi saudara, ada satu mahkota yang namanya mahkota kebenaran. Ya, itu mahkota yang disediakan bagi orang-orang yang selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia selalu memandang kepada Allah, selalu mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang kedua pada hari ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya kita dapat memenuhi kualifikasi atau kriteria ditetapkan Allah untuk mendapatkan mahkota dan pahala, maka jadilah orang-orang Kristen yang lebih memprioritaskan kehidupan kekal daripada kehidupan temporal, kehidupan di balik kehidupan yang sekarang kita sedang jalani ini. Yang ketiga, orang-orang yang berhak atas pahala daripada Tuhan pada waktu Yesus datang kembali adalah orang-orang yang hidup memperkenankan Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, sebab itu juga kami berusaha, selama kami hidup di dalam tubuh ini, kami berjuang untuk hidup berkenan kepadanya. Ya, itu ayat yang ke-9. Mengapa? Ayat yang ke-10. Karena kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita pikirkan, semua yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, itu sebabnya Paulus berkata bahwa kami, tim pelayanan Paulus, saya secara pribadi, Paulus juga itu, akan selalu berjuang untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan selama ada di tengah-tengah dunia ini. Baik ketika bekerja, baik ketika sedang melakukan satu misi penginjilan, baik ketika dia sedang melaksanakan fungsi penggembalaan, baik ketika dia sedang melaksanakan fungsi guru dan pengajar, Paulus senantiasa memperjuangkan semua itu untuk memperkenankan Tuhan, karena dia tahu bahwa satu ketika dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semua karunia, semua kesempatan, semua potensi yang Tuhan telah berikan kepadanya. Nah, ini saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Karena itu, jangan sampai saudara setengah-setengah. Melayani tetapi asal melayani. Tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap pikiran dan segenap kekuatan. Tetapi lakukanlah segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang saya itu sepertinya harus dipaksa gitu ya. Beberapa hari ini saya agak selalu meriang dan hari ini ini bulu kuduk saya masih berdiri karena kedinginan AC ini. Ya, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian ya udahlah, nanti saja, kapan-kapan saja. Ya. Semua tugas yang Tuhan percayakan selama masih kita bisa lakukan, maka lakukan itu dengan sepenuh hati. Bukan karena tanggung jawab kepada pekerjaan itu semata, tetapi saudara sadar bahwa saudara bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempercayakan pekerjaan itu kepada Bapak Ibu. Karena saya memperhatikan saudara bahwa ada banyak orang yang datang di gereja, dan ini juga pengakuan yang keluar dari mulut jemaat yang saya layani. Dia berkata, istrinya berkata gitu ya, bahwa suaminya itu dulu tidak percaya, tetapi kemudian dia percaya sudah dibaptis. Nah, lalu istrinya berkata bahwa justru suamiku ini yang sekarang bangun pagi-pagi setiap hari Minggu, dia bangunkan saya, kata, ayo kita berangkat gereja. Lalu apa salah satu kata yang keluar dari mulut suaminya ini kepada istrinya, berkata, nggak enak sama Pak Daniel, nggak enak sama Pak Gembala kalau kita nggak datang. Nah, jadi masih ada orang-orang yang seperti itu, datang di gereja hanya sekedar karena nggak enak kepada teman, kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi datang untuk menyenangkan pendeta, menyenangkan teman-teman. Pelayanan juga begitu.
Ada orang yang terlibat di dalam pelayanan karena takut mengecewakan pimpinan gereja, takut mengecewakan tim sepelayanan. Itu sebabnya dia lakukan karena takut menyakiti hati teman. Itu pada tahap-tahap tertentu bisa begitu. Tetapi sekarang tahap yang lebih tinggi daripada itu adalah bahwa kita harus melakukan itu karena itu yang menyenangkan Tuhan. Lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan sukacita, lakukan tanpa pamrih, tanpa harus mengharapkan penilaian dan reward dari manusia. Karena Tuhan yang melihat hatimu, Dia telah menyediakan segala sesuatu yang setimpal dengan apa yang kau kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan kepada kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ya, jadi penilaian Tuhan itu tidak sebatas dengan apa yang dilihat oleh mata, tetapi penilaian Tuhan itu menembus ke dalam kedalaman hatimu. Itu sebabnya saudara-saudara, jaga hati, jaga pikiran di dalam pelayanan. Karena manusia boleh memuji kemerduan suaramu, manusia boleh memuji penampilanmu di atas podium yang mempesona, yang mengagumkan, tetapi Tuhan melihat hatimu. Nah, itu sebabnya maka sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita wajib untuk mendasarkan semua aktivitas pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan itu dengan hidup benar di dalam batin kita. Mazmur 149 ayat yang keempat berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia memberikan mahkota, Ia memberikan pahala, Ia memberikan upah kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi ada kebenaran di dalam batin, ada sikap di dalam hati, batin, dan juga perilaku kita. Nah, oleh karena itulah saudara, maka apa yang harus kita kerjakan di dalam kerangka memperkenankan Tuhan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, maka periksa hati, periksa pikiran, jaga hati, jaga pikiran, supaya senantiasa ada pada jalur yang ditetapkan oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Apa yang saudara harus lakukan untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, jaga sikap, senantiasa rendah hati, yang mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Segala sesuatu yang dapat kita lakukan bisa terlaksana adalah karena kekuatan Tuhan. Dan itu sebabnya maka kita harus senantiasa menjaga pikiran, menjaga sikap, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita bisa banggakan dalam hidup ini? Kalau Tuhan berkata, pulang-pulang. Ya, berkata-berkata selesai-selesai. Ya, kami kemarin dikagetkan karena ada tetangga yang tiba-tiba diumumkan di musola itu innalillahi. Nah, diceritakan oleh keluarganya bahwa pada siang hari menuju sore itu dia gosok pakaian, setrika pakaian keluarganya, seorang ibu gitu. Lalu sesudah dia setrika itu, dia baring-baring. Nah, mungkin dalam baring-baring itu dia tertidur juga. Tetapi begitu sore keluarganya mau bangunkan dia karena membutuhkan sesuatu, itu ternyata ibu ini sudah tidak bangun lagi sampai selama-lamanya. Artinya tidak hidup lagi gitu. Nah, jadi selesai. Nah, kita nggak tahu berapa lama, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun Tuhan izinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, maka kita harus bekerja dengan sekuat tenaga. Saya lupa ini apakah Billy Graham atau Morris Cerullo yang mengatakan bahwa di dalam kerangka penginjilan, pelayanan di tengah-tengah dunia ini, anggaplah Tuhan itu akan datang 1000 tahun lagi. Oleh karena itu, bikin program pelayanan penginjilan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, bangun gereja sebanyak-banyaknya, karena Tuhan masih 1000 tahun lagi, Dia akan datang.
tetapi di dalam hal kehidupan yang suci, di dalam kehidupan yang benar. Anggap Tuhan itu datang esok hari. Oleh karena itu hari ini, jaga kehidupan yang kudus, jaga kehidupan yang suci. Jangan sampai besok Tuhan datang dan kita kedapatan dalam keadaan yang berdosa atau sedang berbuat dosa. Nah, jadi saudara, ini betapa penting untuk kita menjaga hidup kita ini dalam keadaan yang suci, baik di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam sikap hidup. Kita harus menempatkan dan memposisikan diri kita itu tepat seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga dengan demikian ketika Dia datang kembali, kita akan menerima mahkota pahala atau upah sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu bagian kedua dari orang percaya yang berhak atas pahala dari Tuhan. Maka ada 6. Ya, saya bacakan secara cepat untuk saudara bisa ingat kembali. Ya, pertama adalah memiliki pengharapan surgawi. Kedua adalah menanggalkan hidup lama atau keduniawian, dan yang ketiga dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian yang keempat adalah berjalan dengan iman. Yang kelima adalah memiliki skala prioritas yang tepat di dalam hidup ini. Dan yang keenam adalah hidup memperkenankan Tuhan. Nah, jadi itu yang saya dapat gali dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Apa-apa yang harus kita perbuat di tengah-tengah dunia ini selama kita diberikan Tuhan kehidupan. Dan saya berdoa, saya berharap kepada Bapak Ibu untuk perjuangkan perkara-perkara ini, sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan urutan untuk menghadap pengadilannya, maka kita dapat melangkah maju dengan bangga oleh karena kita berhak untuk mendapatkan mahkota dan pahala dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong menguatkan Bapak Ibu sehingga dapat mencapai semua kriteria ini di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa dan mengakhiri renungan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang memberitahukan kepada kami bahwa ada saat di mana kami harus mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan di dunia ini. Karena itu Bapa, tolong kami supaya apa yang Engkau sudah nyatakan melalui firman-Mu secara khusus di dalam teks yang kami baca hari ini, itu kami dapat terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami adalah salah satu orang yang juga berhak untuk mendapatkan pahala daripada-Mu. Makasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya firman-Mu terus menggema, Roh Kudus senantiasa menerangi hati jemaat Tuhan untuk lebih paham terhadap firman ini, sehingga dengan demikian dimanapun mereka berada, mereka akan selalu melakukan apa yang diminta Tuhan di dalam nats ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas renungan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Daniel Palungan yang telah membawakan renungan bagi kita di pagi hari ini. Firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu, ada pemberitahuan dari kami. Kami menjadwalkan untuk doa syafaat diadakan pada hari Senin dan hari Sabtu. Akan tetapi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan secepatnya untuk didoakan, akan kami layani dari hari ini sampai dengan Jumat pun kami layani. Atau bisa bersama-sama kami masuk ke Zoom meeting agar kita menaikkan syafaat bersama-sama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian sebelum kita memperoleh
berkat dari Tuhan, dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Daniel Palungan. Kita akan mendengarkan sebuah pujian, "Adakah tempat bagi Yesus" oleh Bu Murni. Firman-Nya bersabda, Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Terima kasih. Dengarlah bunyi ketukan pada pintu hatimu. Yesus ingin kau bukakan. Maukah sambut Tuhanmu? Adakah tempat baginya dalam ruang hatimu? Dia datang menghapuskan segala dosa-dosamu. Pekerjaan dan hiburan memenuhi hatimu, namun tiada kau sediakan tempat bagi Tuhanmu. Adakah tempat baginya dalam ruang hatimu? Ia datang menghapuskan segala dosa-dosamu. Banyak waktu kau gunakan, segala kesibukan, tapi bagi juru selamat tiada lagi waktumu. Adakah tempat baginya dalam ruang hatimu? Ia datang menghapuskan segala dosa-dosamu. Inilah saat bagimu mendengar suara Tuhan.
Tuhan. Jangan keraskan hatimu, besok mungkin berlalu. Adakah tempat baginya dalam ruang hatimu? Ia datang menghapuskan segala dosa-dosamu, segala dosa-dosamu. Baiklah, terima kasih Bu Murni atas pujiannya. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita memperoleh berkat dari Tuhan. Dan doa berkat akan dibawakan oleh Pak Pendeta Daniel. Kami persilakan. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui renungan pagi Sema Adonai. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, baik puji-pujian, doa, dan juga kesediaan kami mendengarkan firman Tuhan itu akan diperhitungkan oleh Tuhan untuk memberkati kami sepanjang hari ini dan juga sepanjang umur hidup kami. Karena itu Bapa, kuatkan kami untuk dapat selalu menerapkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami akan akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri renungan pagi Sema Adonai hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, terima kasih banyak atas kebersamaan kita di dalam renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.